Assalamualaikum mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang exception, try, catch, through, terus, dan membuat eksepsi sendiri. Check it out. Sebelum itu, mari kita flashback dulu ya ke pertemuan sebelumnya, yaitu abstract interface. Nah, di sini ada UML yang mengimplementasikan tentang abstrak dan interface. Contohnya ada geometric object. Dia apa? Ini garis miring nih, abstrak atau interface? Ya, cakep, abstrak. Ini atribut color, ini atributnya biasa aja. Lalu metode get color sama set color juga biasa. Nah, ini ada metode get area sama get perimeter, dia metode abstrak ditandai dengan italic seperti itu. Lalu yang di sini ya kelihatan mentolo ya, kita melok-melok ya kalau benefits itu interface, karena selain dia garis miring, dia juga ada simbol interface di sini. Lalu metode yang application ini dia juga abstrak karena semua metode yang ada di interface bersifat abstrak. Lanjut, ada class circle. Class circle itu pakai geometric object, itu extend karena abstrak. Lalu untuk yang benefits menggunakan implements. Jadi class circle extend geometric object, implements benefit. Di dalamnya ada atribut radius double, lalu ada metode get radius sama set radius. Oke, dan kalau dia mengextend si geometric object, maka get area dan get perimeter wajib atau harus diimplementasi. Dan juga karena mengimplement benefits, maka dia juga harus mengimplementasi metode aplikasi. Dan sekarang Square dia mengimplementasi benefits dan harus mengimplementasi application. Seperti itu. Nah, ini ya, begini contoh codingnya. Kemarin udah coba-coba kan? Ingat kalau abstrak itu dia masih berbentuk kelas. Tapi kalau interface dia tidak berbentuk kelas. Jadi langsung aja public interface benefits. Seperti itu. Ini mengoverride ya. Ini juga mengoverride-nya sampai get area, get perimeter, dan application. Seperti itu. Mantap. Sekarang lanjut ke pertemuan 10 tentang eksepsi. Oke, mahasiswa mampu memahami eksepsi ya. Apa sih itu eksepsi atau exception? Eksepsi, saat Anda membuat program, bagaimana cara Anda mengetahui error waktu compiling? Dengan cara kita harus mengidentifikasi masalah dalam error. Seperti itu. Lalu, jadi kita kalau ada error, message-nya harus dibaca ya. Eksepsi atau exception adalah mekanisme yang digunakan oleh bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan apa yang harus dilakukan jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Seperti itu. Lanjut. Nah, exception itu ada dua kategori, yaitu checked exception atau unchecked exception. Kalau yang checked exception itu eksepsi yang diharapkan diantisipasi terjadinya oleh programmer. Jadi udah ketebak gitu ya. Biasanya terjadi karena faktor eksternal. Contohnya file yang dibuka tidak diketemukan, atau koneksi jaringan yang gagal. Atau yang unchecked exception, kondisi yang terjadi disebabkan oleh adanya bugs atau situasi yang cukup rumit, jadi yang mungkin kita nggak memprediksinya gitu ya. Contohnya usaha untuk mengakses data di luar suatu index array, atau error karena kehabisan memori. Seperti itu. Misal arraynya itu ada 5 tapi kita mau mengakses indeks ke-6. Nah, itu seperti itu contohnya. Oke, misal checked exception atau file yang akan dibuka tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, ini exception-nya nih. Namanya file not found exception-nya. Jadi kita harus menghafalkan yang ininya. Yang file not found exception. Lalu yang contoh yang unchecked. Nah, ini
kita harus menghafalkan array index out of bounds exception. Kita coba ya coding ya. Silahkan buka NetBeans-nya. Kalian bisa di mana aja. Ini ibu mau bikin package eksepsi lalu finish. Ini ibu close. Ibu mau bikin kelas Java class contoh eksepsi finish. Terus ini kita langsung aja public static void main. Nah, ini yang checked. Contohnya, misal kita disuruh untuk membuka suatu file, tapi filenya nggak ada, jadi kita nggak usah bikin filenya, jadi langsung aja file sama dengan new file di direktori namanya file.txt. Lalu kita disuruh membaca file reader, misalnya fr sama dengan new file reader file. Save. Nah, ini long runtime exception. Nah, ini file not found exception. Nah, kalau kita tanpa apapun maka akan langsung error aja. Tapi kalau kita mematuhi yang tadi pakai throws atau kita pakai try catch, nah maka nanti nggak akan ada error seperti itu. Nah, ini nggak ada error kan? Oke, lanjut. Yang checked sudah. Sekarang kita coba yang unchecked. Unchecked itu yang ini ya, yang array. int misal array 6. 1, 2, 3, 4. Lalu shout 6, 5. Ini ibu tutup aja. Nah, kita run. Nah, dia nih errornya exception-nya ini array index out of bound exception. Seperti itu. Jadi ada yang ini, ada yang index out of bound, atau yang check itu ada yang file not found. Seperti itu ya contoh exception-nya ya. Kita balik ke sini. Sudah. Nah, hierarchy exception. Nah, itu ada pertama itu java.lang library, lalu di bawahnya ada object, lalu ada throwable. Nah, di throwable itu ada dua cabang, ada errors dan exception. Nah, kalau exception itu ada dua juga, ada runtime exception dan other exception. Sebenarnya error itu gimana sih? Error adalah kondisi abnormal yang terjadi jika terjadi kegagalan yang parah. Kondisi ini tidak ditangani oleh program Java. Error dihasilkan untuk menunjukkan kesalahan yang dihasilkan oleh lingkungan waktu proses. Contoh, Java Virtual Machine kehabisan memori. Biasanya program tidak dapat pulih dari kesalahan tersebut. Kalau error itu yang parah gitu ya. Untuk yang class exception terbagi jadi dua subclass, yaitu yang other exception dan runtime exception. Sekarang ke hierarki eksepsi lagi. Kalau error tadi yang mendeskripsikan error yang serius, lalu class exception itu yang lebih ringan. Kalau runtime exception digunakan untuk menangani eksepsi yang muncul sebagai akibat dari adanya bug. Seperti itu. Next. Nah, sekarang ke try and catch. Nah, kita lihat.
Nah, try and catch ini kayak if sama else ya, tapi if-nya kalau if kan ada kurungnya, kalau ini nggak ada, malah try langsung, lalu langsung ke catch gitu. Java menyediakan mekanisme untuk menentukan eksepsi mana yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Begitu, kita coba langsung ya. Oke, misal ini. Kita lanjut aja. Ini kita mau belajar try catch. Ini Bu hide aja. Misal ada INTA sama dengan new INT. Ini cara mendeklarasikan array. Misal show akses elemen ketiga plus A 3. Nah, of course nggak bisa ya, karena ini kan baru dideklarasi seperti itu. Nah, jadi kosongan. Kan nggak mau ya, misal kok malah error, harusnya pengennya kalaupun salah nggak error, tapi dilihatin kesalahannya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan try. Nah, di sini try itu seperti proses yang kita inginkan. Ini try. Lalu di sini ada catch. Catch. C-A-T-C-H. Nah, begini. Lalu kita kopikan yang ini. Array index out of bound exception. Copy. Lalu kita aliaskan sebagai E. Setelah itu baru kita tampilkan. Eksepsi sama dengan, jadi kesalahan kamu adalah seperti itu. Finally. So, save, lalu run. Nah, begini, kalau kita nggak pakai try and catch, jadi dia bakal error ya, dan itu merah-merah kan jadinya nggak bagus. Sebaiknya kalau terprediksi akan adanya error, kita kasih try catch. Jadi, oh iya, salahnya yang ada di index out of bounds exception. Begitu. Lalu finally ini dia yang always dijalankan. Keyword finally merupakan keyword yang menunjukkan bahwa blok program tersebut akan selalu dieksekusi adanya kesalahan yang muncul ataupun tidak ada. Seperti itu. Lanjut yang lain, yang ini yang multiple. Itu kita coba. Jadi kita mencoba untuk 1 dibagi 0. Nah, bagaimana? INT misal A, jangan A lagi, B sama dengan 1 dibagi 0. Kita show B, run. Nah, ini arithmetic exception. Ini kan seharusnya tuh jangan error gitu loh. Kita dikasih tahu aja kesalahannya di mana. Dengan cara apa? Cakep, try and catch. Jadi proses yang ingin kita coba dimasukkan ke dalam try. Seperti ini. Lalu kita kasih catch pasangannya. Lalu misal kita kasih yang banyak ya, apapun gitu, null pointer exception misal E. Jadi kalau salahnya tentang null pointer, maka dia akan
menampilkan yang ini. Atau kesalahannya yang lain, kita kasih aja catch lagi, CAT-CH. Misal ini, arithmetic exception. Misal EF gitu ya. South eksepsi F plus F. Atau yang lain, kita copy aja catch. Ups. Misal kita pakai yang ini juga boleh, array index out of point exception. Oke, spasi ini boleh apapun ya, boleh E, F, G, H. Jadi boleh kayak variabel gitu loh. Jadi boleh pakai huruf apapun. Lanjut lagi, kalau nggak tahu, aduh aku nggak ada ide apakah dia termasuk pointer exception atau arithmetic exception atau index atau index out of point, jadi kasih aja exception E, F, G, H, I. Jadi itu the most safe, the most aman ya, cukup pakai exception aja. Save. Nah gini, jadi salahnya yang sebelah sini nih, yang F nih, java.lang.arithmetic exception. Jadi mending dikasih tahu salahnya di mana daripada error gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Ini sudah. Sekarang ke through and throws. Nah, through perbedaannya dulu, kalau through tanpa S, Java through keyword digunakan untuk mengeluarkan exception secara eksplisit. Through diikuti oleh sebuah instance, digunakan dalam method, dan tidak dapat through multiple exception. Sedangkan untuk yang throws digunakan untuk mendeklarasikan pengecualian. Through diikuti oleh kelas, digunakan sebagai signature method, dapat mendeklarasikan multiple exception. Contohnya public void method, throws IO exception atau SQL exception. Kita coba lihat ya. Nah ini. Nah kalau through ada di dalamnya method. Tapi kalau throws ada di atasnya method. Jadi dia bisa digabung. Ingat, through di dalamnya method, kalau throws ada sejajar dengan judul metodnya. Nah, untuk kita mengimplementasi through and throws, kita buat aja langsung eksepsi sendiri. Nah, kita dapat membuat eksepsi sendiri yang merupakan keturunan dari kelas exception dalam Java. Are you ready? Jeng 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 jeng. Kita mau bikin overdraft exception. Jadi ini tentang tabung menabung ya. Nah, contohnya dulu nih. Nah, jadi saldo akhir account ke 0 2 juta. Saldo akhir account ke 1 0. Nah, eksepsi account 1 setelah overdraft, nah setelah diambil uangnya, dia akan muncul dana Anda tidak cukup. Kalau kalau diambil, kadang kan dia langsung error ya. Nah tapi ini dia bilang dananya tidak cukup, bagus, jadi tidak error. Kita mencegah error dengan menggunakan eksepsi. Oke, kita buat. Sekarang kita mau bikin Java class overdraft. Overdraft exception. Finish. Nah, kita boleh membuat exception sendiri. Tapi harus mengextend
exception. Yuhu, setelah itu kita membuat private final double deficit. Lanjut, private final double deficit. Variable deficit not initialized in the default constructor, kita kasih 0 aja. Lalu kita buat konstruktornya public overdraft, kita kasih string message spasi double deficit, lalu super message, lalu this dot deficit sama dengan deficit, lalu cannot assign value final. Oke, kita tanpa final aja ya. We tried without final because nggak bisa disetting karena final itu sudah default ya, udah maksudnya itu udah klik, nggak bisa diubah-ubah gitu loh. Lalu public double get deficit, tinggal return aja. Oke, lanjut. Setelah itu kita bikin kelas account. Nah, kita bikin protected double balance, misal punya uang berapa gitu loh. Protected account, kita bikin konstruktor yang dia protected double init balance sama dengan initial atau init balance. Jadi itu saldonya ada berapa gitu loh. Lalu public double get balance, getter return balance. Setelah itu ini nabung, public void deposit double AMT atau berapa yang mau ditabungkan ya. Lalu balance sama dengan balance plus AMT. Nah, kalau deposit kan oke ya, kita tinggal nambah-nambahin aja. Dan sekarang nah withdraw public void withdraw double AMT juga. Nah, ini kan pasti ada itunya ya. Ada, kalau pengurangan kan kalau nggak cukup itu pasti ada errornya atau ada pesan error. Nah, terus kita pakailah exception yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan, kalau yang di judul metode pakainya through atau terus ya, pakainya yang ada s-nya, terus lalu overdraft exception yang tadi kita buat. Nah, baru di sini if IMT atau uang yang diambil kurang dari sama dengan balance sama dengan balance
main AMT. Jadi bisa ya, karena uangnya itu masih ada. Lalu kalau nggak bisa maka akan keluar errornya. Nah di sini kita menggunakan through, THROW, through, new overdraft exception. Nah dana Anda tidak mencukupi. Nah overdraft exception itu konstruktornya ada dua ya, message dan yang defisit tadi, AMT, main balance, titik koma, lalu di save seperti itu. Next kita mau coba di sini aja, misal langsung aja public static void main. Nah misal INTI ini mau bikin account akunnya array ya, accounts new account, misal ibu array accountnya 100, ada 100 account, dan accounts array ke 0 ibu kasih, ibu setting jadi 2 juta, jirolu, dan hehehe nama kelasnya ibu. Lalu untuk account dengan indeks 1 ibu kasih 0, dia nggak deposit sama sekali ya. Lanjut, ini kita looping for I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus plus, double D sama dengan accounts indeks ke I dot get balance. Jadi kita tampung dulu saldonya masing-masing, lalu kita tampilkan saldo akhir akun ke I adalah HP, baru kita pluskan D-nya. Setelah itu dari masing-masing ibu mau kurangi ya, ibu mau kurangi 1 juta kayak gitu. Nah ingat kalau kurangi itu kan kadang ada errornya ya, jadi untuk menghindari keeroran kita masukkan ke try. Nah ini try, lalu catch. Nah begini dulu. Nah misal mau ibu kurangi account ke I, ingin ibu kurangi dot atau ibu ambil pakai S pak, pantesan nggak ada suggestionnya. Dot withdrawal masing-masing akan ibu potong sebesar 1 juta, jirolu. Nah terus kita pakai yang ini overdraft exception tadi, eksepsi yang sudah kita buat. Nah kalau nggak cukup maka kita shout eksepsi akun ke I adalah plus E-nya atau eksepsinya ya. Ini kurang plus.
Oke, save. Coba di run. Nah, ini saldo akun ke 0 2 juta. Akun ke 1 0. Eksepsi akun ke 1 adalah, nah ini nggak bisa, dana Anda tidak mencukupi. Seperti itu. Misal Ibu mau menampilkan semua uangnya. Finally. Nah, Ibu mau menampilkan. Ini jangan D lagi, tapi misal D B. Saldo setelah diambil 1 juta. Save. Ini B ya. Save. Oke, saldo akhir akun ke 0 adalah 2 juta. Saldo setelah diambil 1 juta, akun ke 0 adalah 1 juta. Seperti itu. Jadi kalau final itu ataukah dia error atau enggak, tetap dijalankan. Lanjut, saldo akhir akun ke 1 adalah 0. Lalu kan diambil ya, dan dia error. Nah, errornya akan menampilkan eksepsinya seperti ini. Lalu dia akan menjalankan finalnya. Saldo setelah diambil 1 juta, akun ke 1 adalah 0. Jadi dia tetap seperti itu eksepsi. Jadi kesimpulannya adalah jangan dibiarkan kodenya tuh error. Seperti itu. Kalau kodenya error kan dia tidak akan berlanjut ya, akan stuck gitu ya. Untuk menghindari berhentinya program tersebut, maka kalau ada kesalahan kita cetakkan saja atau munculkan kesalahannya, tapi kodenya tetap akan berlanjut atau runningnya akan tetap berlanjut seperti itu. Dengan menggunakan eksepsi yang kita gunakan yaitu bisa menggunakan try catch dan throws seperti itu. Jangan lupa dipraktekkan, oke? Semoga bermanfaat, semoga paham juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.